Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul pensiun pegawai. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Amanita Afiningsih absen 3, Ananda Karlan Marsyanda absen 5, Bunga Hanifi Vivamili absen 8, Emilia Fitrianti absen 13, Endang Kriswanti absen 14, dan Suci Ismawati absen 31. Pengertian. Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri kepada negara. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Tujuan pensiun pegawai. Yang pertama, memberikan jaminan perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua. Yang kedua, memberikan penghargaan atau balas jasa kepada PNS atau pengabdiannya. Dan yang ketiga, memberikan ketenangan kerja kepada PNS yang bersangkutan maupun keluarganya. C. Dasar pensiun. Dasar pensiun dikelompokkan menjadi dua, yaitu gaji pokok dan masa kerja. Yang pertama ialah gaji pokok. Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2014, dasar utama yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir yang berhak diterima oleh pegawai yang bersangkutan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. Peraturan gaji dari waktu ke waktu ada perubahan, di mana perubahan tentang perubahan gaji tidak hanya berlaku bagi PNS yang masih aktif saja, tetapi juga berlaku bagi pensiunan. Sehingga dengan adanya perubahan gaji pokok PNS yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, maka dasar penerimaan pensiun adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya. Yang kedua ialah masa kerja. Masa kerja juga dipakai untuk menentukan besarnya pensiun. Maksudnya ialah PNS dalam menerima pensiunan di samping berdasarkan gaji pokok terakhir juga diperhitungkan masa kerja yang bersangkutan. Setiap tahun masa kerja atau pengabdian pegawai dihargai sebesar 2,5% dari dasar pensiun. Besarnya pensiun pegawai sebulan sebanyak-banyaknya 75% dan sekurang-kurangnya 40% dari dasar pensiun. Akan tetapi tidak boleh kurang dari gaji pokok yang terendah. Penerima pensiun dan macam-macamnya. Yang berhak menerima pensiun adalah pegawai yang bersangkutan, janda atau duda pegawai, anak pegawai, dan orang tua pegawai. Pensiun pegawai dibedakan menjadi 3, yaitu pensiun atas permintaan sendiri atau pensiun dini. Pensiun dini yaitu PNS mengajukan permohonan pensiun lebih awal sebelum batas usia tua dengan syarat berusia lebih dari 45 tahun dan masa pengabdian atau kerja lebih dari 5 tahun. Pensiun karena yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun. PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Ketentuan batas usia pensiun atau BUP menurut PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN adalah sebagai berikut. 1. BUP 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. 2. BUP 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. 3. BUP 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Pensiun pegawai dapat diperoleh karena pegawai yang bersangkutan cacat jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat bekerja dalam jabatan apapun juga. Syarat-syarat untuk mendapatkan: 1. Pegawai yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun. 2. Pegawai yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga dan keadaan ini dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan. Pensiun karena sebab lain. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini apabila telah berusia paling sedikit 50 tahun
dan masa kerja paling sedikit 10 tahun, maka yang bersangkutan berhak atas pensiun. Pensiun janda atau duda. Apabila PNS atau penerima pensiun meninggal dunia, maka istrinya untuk PNS pria atau suaminya untuk PNS wanita yang sebelumnya telah terdaftar pada Badan Kepegawaian Negara yang berhak menerima pensiun janda atau duda. Besarnya pensiun janda atau duda adalah 36% dari dasar pensiun. Namun, apabila PNS tersebut tewas, maka besarnya pensiun janda atau duda adalah 72% dari dasar pensiun. Jika janda atau duda tersebut menikah lagi, hak pensiun hilang. Awal pemberian pensiun. 1. Pemberian pensiun pegawai. Pensiun pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya setelah pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS. Apabila mempunyai masa kerja dan masa pangkat tertentu serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan yang bersangkutan berhak atas pensiun sesuai pangkat tersebut. PNS yang diberhentikan karena penyederhanaan atau perampingan organisasi dan tidak dapat disalurkan kepada instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun, maka akan mendapatkan uang tunggu dan setelah usia 50 tahun serta memiliki masa kerja minimal 10 tahun baru berhak atas pensiun. 2. Pemberian pensiun janda atau duda atau anak. Pensiun PNS yang meninggal dunia kepada ahli warisnya juga akan diberikan pensiun terusan selama 4 bulan. Besarnya pensiun yang diterima sama dengan pensiun pegawai, terhitung mulai tanggal bulan berikutnya setelah pensiunan PNS meninggal dunia. Sebelum ahli waris menerima pensiun janda atau duda atau yatim atau piatu, jika laki-laki pensiunan PNS meninggal dunia meninggalkan lebih dari 1 janda, besarnya pensiun terusan dibagi rata kepada masing-masing janda yang ditinggalkan. Akhir pemberian pensiun. 1. Berakhirnya hak pensiun pegawai. Pensiun pegawai tidak diberikan lagi pada akhir bulan pegawai yang bersangkutan meninggal dunia. 2. Berakhirnya hak pensiun janda atau duda. Pemberian pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda berakhir pada akhir bulan janda atau duda yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak ada lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun tersebut. Pensiun janda atau duda yang tidak mempunyai anak dapat dibatalkan jika yang bersangkutan nikah lagi, terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan. 3. Berakhirnya hak pensiun anak. Berakhirnya pemberian hak pensiun anak adalah apabila yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat untuk menerima hak pensiun, yaitu sudah berusia di atas 25 tahun, sudah mempunyai penghasilan sendiri, atau sudah nikah. Pendaftaran suami atau istri atau anak sebagai penerima pensiun. Pendaftaran suami atau istri atau anak sebagai orang yang berhak menerima pensiun, janda atau duda atau anak, perlu dilakukan untuk menjamin hak mereka, memudahkan tata usaha, serta untuk mempercepat penyelesaian pemberian pensiun. Adapun pelaksanaannya diatur sedemikian. A. Pendaftaran istri atau suami atau anak atau anak-anak sebagai orang yang berhak menerima pensiun janda atau duda harus dilakukan oleh pegawai atau penerima pensiun yang bersangkutan menurut petunjuk Kepala Badan Kepegawaian Negara. B. Apabila lebih dari seorang istri sebagai orang yang berhak menerima pensiun, harus dilakukan sepengetahuan tiap-tiap istri didaftarkan. C. Apabila hubungan perkawinan dengan istri atau suami yang telah terdaftar sebagai penerima pensiun janda atau duda terputus, maka terhitung mulai hari perceraian berlaku, sah istri atau suami itu dihapus dari daftar istri atau suami yang berhak menerima pensiun janda atau duda. D. Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda adalah: pertama,
anak-anak pegawai atau penerima pensiun pegawai dari perkawinan dengan istri atau suami yang didaftarkan sebagai orang yang berhak menerima pensiun janda atau duda. Kedua, anak-anak pegawai wanita atau penerima pensiun pegawai wanita. Anak yang dianggap lahir dari perkawinan sah adalah anak yang dilahirkan selama perkawinan itu dan anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 hari sebelum perkawinan itu terputus. Pendaftaran istri atau anak sebagai orang yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 tahun sesudah perkawinan atau kelahiran atau sesudah terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu. Pendaftaran istri atau suami atau anak yang diajukan sesudah melampaui batas tersebut tidak diterima lagi.